Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ismail Rahanto dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami susun, eee, yaitu tentang dioda ya. Baik, sebelumnya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Istanto, Eksaudi Lansinaga, Hera Bagus Kurniawan, Michael Zefanio Siagian, Muhammad Febri Andrian Sofian, dan saya sendiri Raffi Ismail Rahanto. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah terkait dengan terminal karakteristik dari dioda junction. Langsung saja, untuk perkenalan, dioda itu punya dua kutub P dan N, positif dan negatif. Di kutub P sendiri itu dinamakan dengan anoda dan di negatif dinamakan dengan katoda. Dioda itu dia punya dua tipe ya secara dasar, yaitu dioda tabung dan dioda semikonduktor. Tapi untuk pembahasan kita pada saat ini, kita akan membahas terkait dengan dioda semikonduktor. Di sini juga ada penjelasannya ya, sambungan semikonduktor PN hanya dapat mengalirkan arus ke satu arah. Dioda semikonduktor dibuat dari sambungan PN. Terminal pada P disebut anoda yang tadi sudah saya jelaskan, sedangkan terminal N disebut katoda. Oke, lanjut. Di sini kita punya kurva karakteristik dari dioda ya. Yang pertama dulu yang ada di sebelah kiri ini adalah kurva karakteristik dari dioda germanium dan dioda silikon. Jadi dioda itu banyak ya bahan penyusunnya. Jadi dioda bisa terbuat dari bahan germanium atau bahan silikon. Nah, masing-masing bahan ini dia punya karakteristiknya tersendiri. Seperti pada dioda germanium, baru mulai ada tegangan itu saat di 0,3 volt. Sedangkan pada dioda silikon itu tegangannya mulai di 0,7 volt. Jadi nanti 0,3 atau 0,7 ini nantinya bakal bisa kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan yang menggunakan salah satu dioda tersebut. Oke, lanjut. Di sini kita punya kurva karakteristiknya ya dari dioda PN pada umumnya. Jadi dioda itu sebenarnya dia punya 3 daerah atau 3 area. Yang pertama forward bias, yang kedua reverse bias, dan yang ketiga area breakdown. Jika terlihat pada monitor, area forward itu dia ada di sebelah kanan dari sumbu X dan Y ya. Di sini sumbu X-nya berupa tegangan dan Y-nya di arus. Oke, di sini ada keterangannya nih, untuk forward bias itu dia tegangannya lebih dari 0, berarti ada di sebelah kanan. Dan untuk area reverse bias ini dia kurang dari 0 tegangannya. Ini harus ada V-nya nih, sorry ya. Berarti di sebelah sini kira-kira reverse biasnya. Dan breakdown itu dia tegangan yang turun gitu dia. Jadi tegangannya mundur dulu, habis itu baru drop ke bawah. Arusnya baru drop. Oke, kita bisa lanjut ke pembahasan tentang forward biasnya. Jadi secara umum forward bias itu adalah ketika dioda dialirkan arus kaki anoda disambungkan ke kutub positif dan katodanya disambungkan ke kutub negatif. Ini baru bisa dianggap dioda forward bias. Jadi ketika ini kan daerah ini ya, apa tadi, daerah anodanya itu disambungkan pada bagian kutub positif dari sumber tegangan, maka dioda akan bisa mengalirkan arus. Dan lampu LED di sini nantinya akan menyala. Sebaliknya jika sumber tegangan nanti itu dibalik, negatif bertemu dengan anoda, berarti sumber arus tidak akan mengalir pada rangkaian. Atau bisa kita sebut dengan reverse bias. Nanti kita bahas lebih mendalam reverse bias oleh teman kita. Oke, lanjut aja. Di sini ada hubungan arus dan tegangan untuk dioda junction ya. Hubungan arus dan tegangannya pada daerah forward bias itu seperti ini.
Vt sama dengan Kt per Q, di mana K merupakan konstanta Boltzmann sebesar 8,62 kali 10 pangkat min 5, atau jika dirubah ke Joule per Kelvin itu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Lalu di sini ada T ya. T itu untuk temperatur suhu pada satuan Kelvin. Jadi kalau misalnya kita pakai temperatur suhu Celcius bisa ditambah 273 dari ketetapan Kelvinnya. Untuk Q sendiri itu dia magnitude of electronic charge. Jadi 1,60 kali 10 pangkat min 19 coulomb ketetapannya. Lanjut kita ke hubungan arus tegangan dari dua buah dioda yang berbeda. Jadi jika memang nantinya ditemukan ada dua buah dioda yang berbeda, di sini kita udah punya persamaannya. Untuk arus yang di dioda pertama itu seperti ini, arus di dioda 2 I2 sama dengan IS pangkat V2 per Vt. Lalu dari kedua arus ini nantinya akan disatukan ya. Jadi I2 per I1 sama dengan E pangkat V2 min V1 per Vt. Lanjut untuk pencarian tegangannya seperti ini ya. Untuk di dioda 1 dikurang di tegangan di dioda 2 dikurang tegangan di dioda 1 sama dengan Vt ln I2 per I1 ini. Maka turunan rumusnya adalah seperti ini. Di sini udah ada penjelasannya juga ya. Persamaan di atas itu menunjukkan bahwa untuk perubahan arus 10 kali, penurunan tegangan pada dioda akan berubah sebesar 2,3 nVt, yang kira-kira sama dengan 60 mV untuk N sama dengan 1 dan 120 mV untuk N sama dengan 2. Lanjut ke pengaruh suhu ya pada reverse bias ini. Di sini diketahui kurva karakteristik untuk pengaruh suhunya, di mana untuk arus dioda yang tetap, penurunan tegangan pada dioda menurun kira-kira sebesar 2 mV untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Penurunan tegangan dioda karena suhu dapat dipakai dalam perancangan termometer elektronik. Itu salah satu aplikasinya ya. Oke, kita bisa lanjut aja ke materi selanjutnya. Saudara Febri. Raf, bisa gue aja yang share screen ya, Raf, buat kawannya coret. Oke, bisa. Silakan. Nah, ini udah kelihatan belum? Aman, Pep, lanjut. Nah, selanjutnya tuh masuk ke the reverse bias ya. Reverse bias ini adalah langkah arus balik setelah arus forward atau arus maju. Reverse bias region ini adalah sebuah operasi masuk ketika tegangan dioda bernilai negatif. Reverse bias ini biasanya dideterminasikan sebagai V lebih kecil daripada 0 karena nilainya ini di bawah titik 0 voltasenya pada sumbu sumbu X, mohon maaf. Persamaannya I sama dengan min IS. Arus dalam arah yang berlawanan adalah konstan dan sama dengan IS. Kekonstantan ini menjadi alasan dibalik istilah saturation current. Jadi saturation current ini terjadi akibat ada titik balik dari sebuah arus reverse atau arus balik. Pada kondisi ini dioda menghambat arus dan tidak mengalirkan arus. Ril dioda menunjukkan arus balik reverse yang jauh lebih besar dari IS. Arus balik juga meningkat seiring dengan meningkatnya besar tegangan balik. Sebagian besar arus balik disebabkan oleh efek kebocoran. Luas persimpangan seperti IS, mereka bergantung dengan suhu, di mana suhunya itu bergantung tiap kenaikan 5 Celcius sama dengan 2 kali lipatnya pada karakteristik dioda. Nah, di sini dia setelah memasuki ini adalah merupakan daerah reverse ya, daerah arus balik. Kemudian dia memasuki daerah breakdown apabila sudah tidak sanggup menahannya lagi dan menjadi terus mengalir arusnya. Kemudian lanjut kita ke pembahasan soal ya, contoh soal dari reverse bias. Nah, the diode in the circuit of figure E4.9 is large high current device
post reverse leakage is reasonably independent of voltage. If V equals 1 volt at 20 Celsius, find the value of V at 40 Celsius and at 0 Celsius. Nah, jadi kita di sini suruh nyari nilai tegangannya di 40 Celsius dan 0 Celsius, di mana udah diketahui tegangan pada saat 20 Celsius itu adalah 1 volt. Nah, pertama tuh kita tuh harus ini dulu nentuin dulu nih arus di 20 Celsius ini berapa. Arusnya itu kan tinggal pakai rumus FI kali R ya, ketetapan ya. Jadi I sama dengan V per R. 1 dibagi 1 mega ohm ya. Nah, itu sama aja 1 pangkat min 1 bagi 10 pangkat min 6. Jadinya 1 dibagi 10 pangkat 6, jadi 10 pangkat min 6. Itu untuk arus pada 20 Celsius. Nah, sedangkan untuk mencari arus pada 40 Celsius, 40 Celsius itu kan kalau dikurang 20 dengan 20 Celsius. Dimana kalau dibagi 5 itu sama dengan ada 4 kali kenaikan. Jadi ada 4 kali kenaikan dari tegangan. Dari arus IS. Nih. 4 kali itu jadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini arus pada 40 Celsius. Nah, untuk mencari tegangannya tinggal 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, langsung ketemu hasilnya itu adalah 4 volt. Nah, demikian sama di kondisi 0 Celsius. 0 Celsius kan sama dengan kan gapnya kan lebih rendah 20 Celsius. Jadi dia 20 Celsius lebih rendah. Dibagi 5 juga 4. Tapi dia berkebalikan, jadinya dia 1/4 kalinya. Ya, sama aja 0,25. 0,25 kali 10 pangkat 6. 0,25 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya 0,25 volt. Nah, di sini ketemu V di 40 dan V di 20-nya. Kuncinya di sini IS double every 5 Celsius. Nah, kemudian berikutnya di breakdown region ya. Breakdown region ini adalah setelah dia sudah tidak mampu menahan lagi fase dari reverse region. Dari reverse itu dia apabila dia besaran tegangan balik reverse itu memiliki nilai yang lebih dari ambang batas pada diode tertentu, itu bisa menerobos masuk. Nah, pada breakdown region ini arus balik itu meningkat dengan cepat dengan hubungan kenaikan tegangan turun yang terjadi sangat kecil. Dioda breakdown pada umumnya tidak bersifat merusak asalkan daya yang hilang pada diode dibaca oleh rangkaian eksternal ke dalam kondisi yang lebih aman. Nah, ini adalah ininya nih, apa determinantnya. Pernyataannya adalah V lebih rendah dari min VZK. VZK ini silicon K. Jadi itu kayak ini untuk silikon ya. Untuk silikon ini breakdown-nya. Jadi nggak semua diode itu ada untuk jenis-jenis tertentu. Pada kondisi ini dioda tembus atau menghantarkan arus dan tidak menghambat. Jadi itu arus mengalir dan menghasilkan tegangan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan, NIM 1181391 dari program studi Teknik Elektro. Nah, di sini saya dan teman saya di kelompok 4 elektronika ingin mempresentasikan di poin 4.4, yaitu operation in the reverse breakdown region atau dioda Zener.
Jadi saya kebagian untuk poin ini dengan Arif Istanto. Jadi untuk yang pertama, dioda Zener. Untuk dioda Zener sendiri ini digunakan sebagai referensi tegangan pada tegangan breakdown. Pengaturan tegangan adalah rangkaian yang memberikan tegangan keluaran DC konstan dalam menghadapi perubahan arus beban dan tegangan satu daya sistem. Ini sebenarnya berubah menjadi aplikasi penting dari dioda yang beroperasi di wilayah kerusakan terbalik. Dan dioda khusus diproduksi untuk beroperasi secara khusus di wilayah kerusakan. Dioda seperti itu disebut dioda breakdown atau lebih umum seperti disebutkan sebelumnya atau dioda Zener. Nah, untuk simbolnya sendiri ini dioda Zener itu dari katoda menuju anoda. Ini kebalikannya dari dioda biasa. Di sini ada kurva arus tegangan mundur atau tegangan reverse. Jadi untuk di dioda Zener ini yang dilihat pada tegangan negatifnya. Kalau di dioda biasa itu yang dilihat pada tegangan positif. Kalau di dioda Zener ini di tegangan negatif. Jadi di sini semakin besar arusnya maka semakin besar tegangannya nanti akan menentukan besar arusnya juga. Kemudian di daerah kerja Zener itu ada hubungan arus tegangan mendekati perubahan linear di bawah batas atau min VZK dan min IZK. Pada daerah tersebut itu berlaku rumus delta V dan RZ atau R Zenernya dikali delta I. Batas pemakaian adalah daya Vmax sama dengan V kali arus. Kemudian pemakaian pilih di antara batas di atas. Untuk pemodelan Zener sendiri ini dari daerah kerja dilakukan ekstrapolasi linear untuk menentukan VZ0 dan titik kerja Q di antara kedua batas. Nah, hubungan tegangan arus itu di daerah ini berlaku rumus VZ sama dengan VZ0 plus RZ dikali IZ. Untuk rangkaian pengganti ini untuk daerah kerja Zener dapat dimodelkan dalam rangkaian berikut. Jadi ini arus Zenernya ini akan melewati V2D atau tegangan diodanya. Kemudian kurvanya ini kita lihat yang dilihat di dioda Zener ini di kurva negatifnya, jadi VZ0-nya yang ditinjau. Untuk penggunaan Zener sendiri sebagai regulator itu meregulasikan dioda Zener sebagai regulator akan lebih mudah memahaminya jika langsung dengan contoh. Untuk penggunaan dioda Zener dalam desain dinamakan Shunt regulator. Disebut demikian karena rangkaian regulator muncul secara paralel atau shunt dengan beban. Nah, untuk contohnya sendiri ini akan dijelaskan pada teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Contoh regulator Zener itu contoh soalnya seperti ini. Zener 6,8 volt yaitu ditentukan VZ-nya itu 6,8 volt, pada IZ-nya 5 mA, terus RZ-nya 20 ohm dan IZK-nya sama dengan 0,2 mA. Dengan satu daya tegangan V+ sama dengan 10 volt, triple-nya 1 volt. Di sini kita akan menghitung V0, terus yang kedua delta V0 atau delta V+, regulasi jala-jala. Kemudian yang ketiga delta V0 untuk beban 1 mA dan delta V0 per delta IL. Terus yang D delta V0 untuk RL sama dengan 2 kilo ohm. Yang E V0 untuk RL sama dengan 0,5 kilo ohm. Yang terakhir F RL minimum agar fungsi Zener tetap diperoleh. Pertama-tama
kita hitung VZ0-nya menggunakan rumus V0 sama dengan VZ0 ditambah RZ IZ. 6,8 sama dengan V0 ditambah 5 mA dikali 20 akan memberikan VZ0 sama dengan 6,7 volt. Rangkaiannya seperti ini. Pertama, kita cari yang tanpa beban, yaitu IZ sama dengan I sama dengan V plus dikurang VZ0 per R plus RZ sama dengan IZ sama dengan 10 dikurang 6,7 per 0,5 K ditambah 0,02 K. Didapatkan hasil IZ yaitu 6,35 mA. Lalu V0-nya sama dengan VZ0 ditambah IZR. Kita masukkan angkanya yaitu 6,7 ditambah 6,35 dikali 0,02 didapatkan V0 6,83 volt. Kemudian delta V0 sama dengan delta V plus dikali RZ per R ditambah RZ. Kita masukkan angkanya. Kita turunin menjadi delta V0 per delta V plus sama dengan RZ per R ditambah RZ. Sama dengan 20 per 500 ditambah 20 didapatkan hasil 0,0385 volt per volt sama dengan 38,5 milivolt per volt. Kemudian kita cari bebannya, beban 1 mA. Delta V0 sama dengan RZ delta IZ sama dengan 20 dikali min 1 didapatkan hasil min 20 mV. Kemudian cari delta V0 per delta IL sama dengan min 20 per 1 sama dengan min 20 mV per miliampere. Kemudian untuk beban 2 kilo ohm menggunakan rumus IL sama dengan V0 per RL sama dengan 6,8 per 2K. IL sama dengan min IZ sama dengan 3,4 mA. Delta V0 sama dengan 20 dikali min 0,34 didapatkan hasil min 68 mV. Perhitungan lebih akurat dengan analisis rangkaian B yaitu delta V0 sama dengan min 70 mV. Untuk beban 0,5 kilo ohm yaitu IL sama dengan V0 per RL sama dengan 6,8 per 0,5 kilo didapatkan hasil 13, mA. Arus di sini menunjukkan dioda tidak berada di area fungsi Zener lagi. Maka kita akan menggunakan rangkaian pembagi tegangan R dan RL saja. Jadi rumusnya itu V0 sama dengan V plus RL per R ditambah RL. Kita masukkan angkanya, V plusnya 10, terus dikali RL 0,5 per 0,5 ditambah 0,5 didapatkan hasil 5 volt. Hasil perhitungan itu menunjukkan dioda dalam keadaan breakdown. Untuk beban RL minimum, dioda berfungsi sebagai Zener apabila IZ lebih besar dari sama dengan IZK, sehingga batas minimum RL diperoleh saat IZ sama dengan IZK sama dengan 0,2 mA dan VZ sama dengan VZK sama dengan 6,7 volt. Arus minimum diperoleh saat tegangan 1 minimum yaitu V plus sama dengan 10 dikurang 1 yaitu 9 volt, sehingga resistansi minimum diperoleh RL sama dengan VZ per IL. Persamaan matematisnya yaitu VZK per I min IZK
sama dengan VZK per V plus min dikurang VZK per R dikurang IZK. Maka RL sama dengan 6,7 per 9 min 6,7 per 0,5 dikurang 0,2. Didapatkan hasil 1,5 kilo ohm. Next. Nah, selanjutnya itu penggunaan Zener sebagai shunt regulator. Ketergantungan tegangan Zener, VZ, pada suhu ditentukan dalam hal suhu koefisien TC atau TEMCO seperti yang biasa dikenal, yang biasanya dinyatakan dalam milivolt per derajat Celcius. Nilai TC tergantung pada tegangan Zener, dan untuk dioda tertentu, TC bervariasi dengan arus operasi. Dioda Zener yang VZ-nya lebih rendah dari sekitar 5 volt menunjukkan TC negatif. Pada sisi lain, Zener dengan tegangan yang lebih tinggi menunjukkan TC positif. TC dioda Zener dengan VZ sekitar 5 volt dapat dibuat nol dengan mengoperasikan dioda pada arus tertentu. Teknik yang umum digunakan untuk mendapatkan tegangan referensi dengan koefisien suhu rendah adalah dengan menghubungkan dioda Zener dengan koefisien suhu positif sekitar 2 mV per derajat Celcius secara seri. Dengan dioda konduktor maju, karena dioda penghantar maju memiliki penurunan tegangan 0,7 volt dan TC sekitar min 2 mV per derajat Celcius, kombinasi seri akan memberikan tegangan VZ ditambah 0,7 dengan TC sekitar 0. Untuk kesimpulannya, meskipun sederhana dan berguna, dioda Zener telah kehilangan banyak popularitasnya belakangan ini bertahun-tahun. Mereka hampir digantikan dalam desain pengaturan tegangan yang dirancang khusus sirkuit terpacu atau IC, yang melakukan fungsi pengaturan tegangan jauh lebih efektif dan lebih fleksibilitas yang lebih besar daripada dioda Zener. Sekian dari saya. Mungkin itu saja dari saya dan Iswanto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih Bang. Ini saya dan Saudi akan menjelaskan bagian kedua, yaitu pemodelan dioda bias maju. Pemodelan dioda mengacu pada model matematika yang digunakan untuk memperkirakan perilaku aktual dari dioda nyata untuk mengaktifkan perhitungan dan analisis rangkaian. Karakteristik arus tegangan sebuah dioda adalah berbentuk kurva atau non-linear. Non-linear ini mempersulit hitungan di sirkuit yang melibatkan dioda, sehingga dalam perhitungan analisis rangkaian digunakan pemodelan. Nah, pemodelan yang akan kita gunakan yaitu ada 4. Nah, untuk rangkaian berikut bagaimana cara mencari arus ID. Nah, di sini ada gambar dari pemodelan forward bias. Ada 4 cara. Untuk mencari ID-nya itu ada 3. Kita bisa menggunakan model matematis, model grafis, dan model tegangan drop. Nah, untuk ada sinyal AC-nya, kita bisa mencari menggunakan model sinyal kecil. Di sini kita pertama menggunakan model eksponensial. Seperti pada gambar sebelumnya, di sini jika kita mencari AD-nya itu dengan VDD dikurang VD per resistansi. Untuk mencari ID-nya itu ISE pangkat ID per IT. Nah, persamaan arus yang dimiliki ini adalah seperti itu. Lalu untuk alternatif iterasinya, ada alternatif pertama untuk mencari ID, yaitu dengan VD sama dengan V tau in ID per IS.
Dan untuk alternatif kedua yaitu VD sama dengan VDD dikurang RID. Alternatif kedua ini cenderung tidak konvergen karena menggunakan fungsi eksponensial. Lalu untuk model grafis, di sini menggunakan kurva kedua persamaan arus dioda untuk mencari titik temunya. Seperti pada gambar ini, di mana VDDR untuk menuju VDD-nya ada titik temu dari 0 di antara ID dengan VD. Dioda karakteristik dan operating point-nya itu ada di titik temunya. Lalu untuk mencari ID-nya itu yaitu dengan sama seperti sebelumnya dengan VDD dikurang VD per resistansi. Dan untuk mencari ID-nya juga sama, hanya di sini kita menggunakan kedua persamaan arus dioda lalu menentukan titik temunya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Eksaudi. Saya akan menjelaskan tentang model tegangan drop. Model menggunakan penyederhanaan dengan tetap saat konduksi. Berikut adalah contoh kurva atau grafis dari rangkaian berikut ini, di mana terdapat dioda dan juga tegangan. Tegangan ini bernilai 0,7 volt. Rangkaian ini bersifat open loop serta menggunakan dioda biasa. Berikutnya, model sinyal kecil. Fungsi arus tegangan dioda adalah eksponensial, di mana ID sama dengan IS pangkat E VD VT. Bila tegangan dioda mempunyai nilai DC dan AC yang kecil, maka perubahan dapat didekati dengan fungsi linear. Seperti pada rangkaian ini, jika rangkaian ini di-run, maka hasilnya akan mendapat grafis yang seperti ini. Dan untuk persamaan pada model sinyal kecil, terdapat ID sama dengan ISE VD VT, atau VD sama dengan ID E VD VT. Berikutnya, untuk mencari nilai RD dapat dihitung dengan rumus RD sama dengan VT per ID. Dan ID sendiri dapat dicari dengan menggunakan rumus ID sama dengan ID kali 1 tambah 1 per VT kali VD. Berikut adalah contoh soal dari materi ini. Contohnya, rangkaian berikut terdapat tegangan positif DC 10 volt ditambah ripple AC sinusoid. Tegangannya 1 pp dan frekuensi 60 Hz. Resistansi yang digunakan senilai 10 kilo ohm dan dioda mempunyai tegangan 0,7 volt saat arus 1 mA. Tentukan tegangan ripple pada dioda. Inilah rangkaian pada soal berikut dan ini adalah grafiknya. Nah, kita akan mulai menganalisis. Pertama kita akan mencari nilai ID. ID didapatkan dari pengurangan dari resistor dikurang tegangan pada dioda dibagi dengan tegangan pada nilai pada resistor, dan didapatkanlah hasil dari kalkulasi berikut sebesar 0,93 mA. Dan berikutnya kita akan mencari nilai RD dari karakteristik sinyal kecil. Untuk mencarinya kita dapat membagikan VT per ID. Nilai VT yaitu sebesar 25 dan ID sebesar 0,93 seperti pada kalkulasi yang sebelumnya, dan didapatkanlah hasil 26,9 ohm. Berikutnya adalah analisis AC di mana DC sama dengan 0. Dan berikut adalah rangkaian yang sudah digantikan dan masuk ke pencarian dari V peak. V peak dapat dicari dengan Vs dikali RD per RD tambah R.
VS nilainya 1, sedangkan RD nilainya 26,9, baru dibagi dengan nilai RD 26,9 ditambah 10 kilo ohm. Ini terdapat kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf sebelumnya, dan didapatkanlah hasil V peak sama dengan 2,68 mV. Sekianlah hasil dari diskusi kami untuk materi yang berikut. Terima kasih.